Sidang lanjutan dugaan kasus penipuan berkedok masuk CPNS jalur singkat yang dilakukan Olivia Natania kembali digelar. Sidang kali ini menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum. Namun sayangnya, saksi yang dihadirkan oleh JPU itu sepertinya tak membuat pihak Olivia puas. Bahkan menurut tim kuasa hukum Olivia, jika fakta-fakta yang disuguhkan di persidangan tampak jauh dari panggang api. Tidak yang hadir di persidangan tapi melalui Zoom ya. Saksi Kiki ternyata memang dibuat di Kemang tapi tidak bisa dipastikan. SK yang palsu itu SK yang mana? Nah, karena dia katanya hanya membuat 11. Sedangkan dalam barang bukti ada 14. Nota dinas 14. NIP 10, ada 38 semua, sedangkan Kiki hanya membuat 11. Jadi tidak bisa dipastikan oleh Kiki yang mana yang palsu tadi yang dipergunakan oleh terdakwa OI tadi. Itu loh. Karena jaksa kami menduga tidak bisa memastikan yang mana, maka namanya tidak bisa dibuktikan yang mana yang palsu tadi. Itu loh. Itu yang paling penting, karena katanya kan menggunakan dakwaannya kan menggunakan surat palsu 263. Surat palsu yang mana yang digunakan, sedangkan jaksa tidak bisa memastikan yang mana yang palsu tadi. Di antara 38, 11 yang dibuat yang mana. Pihak wanita yang kerap disapa Owi itu berencana bakal menghadirkan saksi kunci dalam persidangan lanjutan. Nia dan Yati, ibu kandung Owi, bakal dihadirkan dalam sidang tersebut. Rencananya kita minta kepada Ibu Nia mungkin bersedia untuk meringankan anaknya. Ya, saksi hari Kamis kita carilah. Ya, Bu Susan mungkin kita lihatlah apakah ibunya mau juga lah untuk meringankan ya. Ya kan, kita harap juga ibunya maulah untuk meringankan ini kan. Bagaimanapun itu kan anak beliau kan gitu kan. Yang kan ya ini kan hubungan ibu sama anak lah ya. Ya kan, ya, pasti dikit-dikit adalah curhat ya kan. Nah curhatan-curhatan itu yang pengen disampaikan ke majelis tadi. Karena gini, tidak bisa dibuktikan yang mana yang digunakan sebagai surat palsu tadi. Satu. Kedua, uang itu sudah dikembalikan sama si terdakwa Olivia kepada si Agustin. Jadi apa lagi? Dan Pak Karno. Dengan Pak Karno juga sudah dikembalikan uang tadi 600 juta. Dakwaan jaksa 615 juta. Perlu kami tekankan kembali bahwa uang yang pernah ditransfer ke Bu Agustin ataupun ke anaknya Bu Agustin itu adalah uang untuk pengembalian calon CPNS yang sudah keluar terlebih dahulu sebelum permasalahan ini mencuat dan dilaporkan ke polisi. Jadi clear kalau untuk orang-orang yang sudah mundur terlebih dahulu clear karena memang uangnya sudah dikembalikan dan itu bahkan Bu Agustin pun masih nombok. Kehadiran Nia di sidang lanjutan sepertinya tak membuat para korban cemas. Justru mereka tetap yakin jika mereka adalah korban Owi dan bukan bagian dari Owi. Lebih lanjut, para korban juga berharap jika uang yang hampir 10 miliaran itu bakal segera dikembalikan oleh Owi. Jadi kalau uang yang dikembalikan ke korban untuk yang saat ini maju belum ada sama sekali, masih nol. Belum ada sama sekali uang yang dikembalikan untuk korban-korban yang saat ini melaporkan. Kemudian apa yang kami inginkan, para korban jelas pasti ingin uang itu kembali. Jadi setelah putusan pidana ini selesai, kita lanjut ke perdata untuk pengembalian uang. Karena kalau pidana kan hanya untuk hukuman badan ya, kurungan penjara. Tapi kalau ke perdata kita untuk penggantian uangnya. Mana ceritanya Bu Agustin membuat SK palsu? Toh itu bukan di tempat yang umum buatnya. Saudari Zi aja sendiri mengaku kalau di sana itu dia nginep berapa hari. Gitu. Itu kalau nggak salah itu di tempat dia mau adain kursus. Jadi gimana ceritanya Bu Agustin buat SK palsu?
gitu. Dan keterangan Rosita tadi yang perlu kita klarifikasi, bukan Bu Agustin yang ngomong, nggak mungkin lah ini palsu, itu Oi yang ngomong di depan Bu Agustin. Di lain tempat, sidang kasus dugaan ilegal akses yang menjerat penggiat media sosial Adam Denny digelar pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun sayangnya, sidang tersebut harus ditunda lantaran pihak jaksa penuntut umum belum mendapatkan berkas perkara. Kejadian ini lantas membuat tim kuasa hukum Adam Denny menelan kekecewaan. Ia pun mengkritisi soal manajemen persidangan di pengadilan tersebut. Sebenarnya ya kecewa dikit, tapi sebenarnya tadi saya sempat komunikasi dengan Kejaksaan Agung kan. Mereka memang sama tadi yang dinyatakan oleh JPU tadi di persidangan, bahwa alasan mereka belum menerima surat penetapan sidang. Nah, cuma mungkin tadi dari Kejagung mungkin telepon jaksa yang ada di sini, sehingga tadi ya alhamdulillah sih, walaupun ibaratnya agak kecewa sedikit, saya tidak tahu ada kesalahan di mana, tapi yang jelas hari ini sudah masuklah sidang gitu. Karena jaksa merasa bahwa dia belum menerima surat penetapan. Tapi tadi kan majelis yang mulia memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Adam Denny minggu depan. Berarti bisa dipastikan Adam Denny sidang minggu depan dia hadir. Ahmad Syahroni, pria yang berprofesi sebagai politisi sekaligus pengusaha ini, akhirnya muncul ke publik setelah sebelumnya banyak yang penasaran siapa yang akhirnya bisa memenjarakan Adam Denny yang mengaku di-backing oleh orang kuat di negeri ini. Di hadapan Deddy Corbuzier di kanal siniar miliknya, Ahmad Syahroni mengungkap jika apa yang dilakukan Adam Denny itu adalah bentuk dugaan pemerasan terhadap dirinya. Adam Denny mengunggah beberapa bukti pembelian sepeda serta mobil sport mewah miliknya dipermasalahkan di media sosial miliknya. Ia dituding melakukan pencucian uang. Yang dia tahu dan dia pernah main ke rumah gue. Bayangin dong. Dan gue beli sepeda sama dia. Jadi data yang disajikan di Instagramnya Adam Denny adalah data dari si perempuan itu. Transaksi yang benar? Transaksi yang benar. Lah memang beli sepeda. Ada jual belinya? Ada. Dibuat seakan-akan? Seakan-akan pencucian uang. File beneran. Transaksi Jadi, ratusan juta itu? Transaksi di mana file yang diposting sama Adam Denny adalah file penjualan si perempuan itu bukan kepada gua saja. Jadi banyak customernya. Oh, tunggu. Jadi file yang tebel itu bukan file lu doang? Bukan file gue doang. Tapi dibuat seakan-akan? Seolah-olah itu adalah file dari data gue pribadi. Untuk dilaporkan seolah-olah data inilah data dukung. Posting. Terus gue bingung. Kenapa dia posting seolah-olah ada data terkait dengan urusannya gue yang mau dilaporin ke KPK. Ngapain dia diposting? Gue nalar dong. Setelah nalar, ngapain dia begitu? Langsung aja bawa. Ya KPK aja langsung. KPK sana. Kan beres. Iya. Dia lebih dapat nama lagi kalau dia laporin. Dia undang tuh media-media, saya melaporkan Crazy Rich misalnya gitu ya. Lah ini kan enggak. Cuman posting. Ya itunya nggak ada kan? Nggak ada. Syahroni tak habis pikir dengan semua yang dilakukan Adam Denny dan si penjual sepeda itu. Bukti-bukti pembayaran sepeda itu justru dijadikan alat untuk meneror dirinya yang disebut-sebut melakukan money laundering. Selundupin sepeda. Dan nggak bayar pajak. Dan tidak bayar pajak. Jadi dilaporkan ke KPK. Mau dilaporin ke KPK. Ya laporin aja dong. Ya mestinya kan nggak perlu dia pakai untuk disampaikan di media sosial. Laporin aja sebenarnya. Nih kalau gue punya bukti-bukti itu, misalnya bener nih maaf nih, bukan lawan Anda nih. Kalau gue punya bukti-bukti itu, gue cari backingan yang kuat, yang memang punya posisi, gue laporin ke KPK, diem, lu nggak tahu, gini, udah kejadian. Tapi kalau gue taruh di sosial media, gue pasti punya tujuan lain. Oh iya. Kan secara skenario, permainan, kalau mau main beneran, dia nggak perlu pakai media sosial, langsung aja.
Unggahan Adam Denny ke media sosial miliknya itu memang sengaja tak digubris oleh Syahroni. Syahroni sadar jika apa yang dilakukan Adam Denny dan sahabatnya ini adalah untuk memerasnya. Diduga mau meres. Diduga mau meres. Diduga. Selama 12 hari, Syahroni tak menanggapi postingan Adam Denny meski ia tersulut emosi. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, Syahroni melalui kuasa hukumnya akhirnya melaporkan Adam Denny ini ke pihak berwajib atas dugaan ilegal akses. Kan dia selalu declare punya backup. 9 naga. Enggak lah, mungkin 10 kayaknya. 10. Jadi kalau 9 kayaknya kurang. Jadi karena 9 kurang, gue bilang 10 supaya lebih kuat. Ini di mana-mana bilang backupnya 9 naga. Terus ada gosip mengatakan bahwa backup gua mengalahi presiden, gitu kan? Iya, kan ngomong aja. Bebas kan? Ya, tapi kan setelah lu tangkap lu tahu dong backupnya siapa, ada backup apa enggak? Semua gue tanyain. Semua lu tanya. Kebetulan 10 naga gue kenal semua. Waduh. Gue tanya satu-satu. Sampai dia bilang, ini mana katanya? Gak kenal. Berarti ini ngaku-ngaku. Ngaku. Kan kalau ada backup 10 naga tadi, pada saat ditangkap, mestinya nggak terjadi ditangkap. Iya dong. Oh iya, secara formil kan demikian. Susah dong. Waduh. Iya dong, ya.